aja. Bapak nggak apa-apa kok. Udah. Musibah, udah. Apa tuh namanya ini tuh aku. Apa tuh? Tugas-tugasnya. Berkas tugas. Jadi mahasiswa ini pulang. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, viral video mahasiswa dibully di Bandar Lampung. Viral di media sosial video aksi perundungan atau bullying di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung pada Jumat 29 September 2023. Dari rekaman yang diterima tribunlampung.co.id, tampak seorang mahasiswa mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang mahasiswa lainnya. Tak kurang dari 8 orang mengerumuni korban yang terlihat tak berdaya. Dari rekaman berdurasi 20 detik itu, korban terlihat berjalan dengan dirangkul oleh seorang pelaku. Sementara beberapa pelaku lainnya berjalan mengikuti keduanya sembari melayangkan sejumlah pukulan ke arah korban. Mendapati perlakuan itu, korban tampak hanya tertunduk tanpa melakukan perlawanan. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di kampus Universitas Bandar Lampung atau UBL pada Kamis 21 September 2023 lalu. Kapolsek Kedaton Kompol Tri Maradona saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih menyelidiki video tersebut. Menurutnya, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah peristiwa penganiayaan tersebut merupakan bagian dari bullying. Hingga saat ini, Tribun Lampung masih mencoba mengkonfirmasi korban maupun kampus tempat terjadi perundungan tersebut. Juga kakak-adiknya, adik-adik yang dua-dua ini. Pak, itu ada yang ribut. Lari kan saya lari sampai sini kan ketemu sama saya ini juga turun dari masjid. Sholat kita ngelerai, adik itu memang udah dipegang kita lepasin, ada dua, satu itu temennya, tolong pisahin nggak bisa, kita datang bertiga sapa, gitu. Udah ada pak, ada mundur semua, saya bilang mundur, ya, terus kita adik itu dia naik motor aja, pulang ya, nanti saya laporkan ke dalam, adik prodi apa, yaudah nanti saya konfirmasi ke pimpinan. Tapi waktu kejadian itu kan ada rame tuh bang. Itu semuanya mau mukul apa gimana tuh bang? Enggak, semuanya itu ada juga yang nenangin. Oh, ada juga ya. Jadi selain abang-abang satpam di antara kerumunan itu juga. Ada di sini juga ada anak hukum lagi berhenti mobil. Oh BEM. ya. Bang, udah bang. Usah bang, di sini juga ada mahasiswa. Ya. Pukulan itu apa aja bang? Yang dipukul ya seperti yang dilihat di situ itu di tengah itu. Tapi kalau pas sampai sini udah nggak ada pukulan lagi karena kita lerai itu. Ada luka apa? Ya itu bibir saya nggak tahu kenanya dia di mana. Jadi kita soalnya saya lari dari sana. Udah langsung darah ya bang? Bibirnya itu kita pegang udah sana lepas ini kita tahan. Bibirnya darah apa gimana pecah bang? Informasinya gitu kalau kata dari dari atas ya kan ya. Siap. Lalu saya kenalkan, saya Bambang Hartono, Wakil Rektor 3 UBL. Hasil konfirmasi bahwa korbannya itu ada dua informasinya, tapi yang melapor satu namanya Pero. Nah, laporan itu saya dapatkan bahwa laporannya ke Polda Lampung. Karena ini terkait dengan penganiayaan, ranahnya Polresta, maka Polda Lampung menyerahkan perkara tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Berdasarkan hasil laporan itu bahwa Veronica menjadi korban penganiayaan dari mahasiswa UBL juga Fakultas Teknik. Veronica ini mahasiswa yang sudah lama ternyata, angkatan 2019, artinya si terduga pelaku angkatan 2022. Nah, dalam hal ini berarti si korban ini angkatan lebih tua dibanding dengan terduga pelaku. Informasi yang kami dapatkan berdasarkan data, nanti ada dokumennya juga dari IT, dari CCTV. Informasi yang kami dapatkan terduga pelakunya adalah 4 orang, tapi korbannya 2 orang.
Yang satu namanya Iksan, yang satu namanya Pero. Pero dan Iksan dari Fakultas Komputer dan terduga pelaku dari Fakultas Teknik Angkatan 2022. Nah, tadi pagi saya sudah konfirmasi untuk koordinasi dengan pihak Polresta. Dan Polresta membenarkan baru tadi pagi berkas dari Polda sudah diserahkan ke Polresta secara administratif. Sehingga mulai sekarang perkara tersebut ditangani oleh unit Jatanras Polresta Bandar Lampung. Yang informasi dari Polresta nanti akan ditindaklanjuti, akan dilakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap korban sama saksi kemungkinan hari Senin. Dan nanti ada tindakan lebih lanjut penegakan hukum dari pihak Polresta seperti apa. Kami menyerahkan kepada Polresta untuk melindungi korban, dalam hal ini mahasiswa Fakultas Teknik, sebagai bentuk tanggung jawab kampus. Dan itu ruang lingkupnya adalah ruang lingkup PR3, bidang kemahasiswaan. Terjadinya peristiwa penganiayaan itu di kampus itu seperti apa, Pak? Kejadiannya TKP-nya ada di kantin kampus UBL. Bermulanya di kantin, Pak ya? Ya, asal-muasalnya dari kampus setelah sholat asar. Pemicunya apa itu? Pemicunya? Nah, pemicunya informasi yang kami dapatkan adalah mahasiswa teknik tersebut dipinjami korek oleh Fakultas Teknik. Kemudian diserahkan. Setelah mau pergi, mahasiswa Fakultas Komputer tersebut yang terduga korban tadi, Pero sama Iksan, meminta koreknya kepada si peminjam Fakultas Teknik, mahasiswa Fakultas Teknik. Dijawab tidak tahu. Ya sudah Bang, kalau nggak tahu. Nah, ada kawannya yang meminjam korek tadi mengatakan kepada si terduga korban, kok kamu tengil? Dijawab oleh si korban, memang gayanya seperti ini saya Bang. Nah nggak suka mahasiswa yang Fakultas Teknik tadi, akhirnya mukul terhadap mahasiswa Fakultas Komputer. Nah kemudian karena terjadi pemukulan, ramelah di situ untuk dilerai banyak orang, termasuk satpam yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Yang mukul berapa orang itu, Pak? Nah informasi sementara yang mukul 4 orang, tapi itu nanti kita serahkan ke penyelidik Polresta untuk mendalami apakah betul 4 orang atau lebih atau justru malah kurang. Kita serahkan penegakan hukum kepada Polresta Bandar Lampung. Artinya ini murni penganiayaan, Pak ya? Nggak ada Ya. bullying atau segala macam, Pak? Ya, dalam hal ini tidak ada bullying atau rencana atau apapun. Ini sebenarnya penganiayaan spontanitas, tidak ada rencana juga. Dan mereka juga tidak saling mengenal. Berita selanjutnya datang dari mahasiswi Unila yang menangis karena wisuda tanpa didampingi orang tua. Dinda, wisudawan asal Universitas Lampung menangis karena mengikuti prosesi wisuda tanpa didampingi orang tua dan keluarganya. Sambil menangis, Dinda merekam aksinya dan mengunggahnya ke akun TikTok @dindaoap dan video itu pun menjadi viral. 4 hari berlalu, video itu kini sudah mendapatkan 8.181 komentar dengan 505.000 like atau suka pada Jumat 29 September 2023. Warganet telah menyimpan video tersebut sebanyak 18,8 ribu yang membagikannya, yakni sebanyak 12,7 ribu orang. Dalam postingan tersebut, Dinda menceritakan kisah sedihnya karena mengikuti acara wisuda di Unila tanpa dihadiri orang tua. Dinda mengatakan dirinya percaya jika kalimat, yakni jika Allah mengambil sesuatu darimu, maka Allah SWT akan memberi sesuatu yang tidak pernah sangka akan memilikinya. Berdasarkan dari informasi, Dinda adalah mahasiswi yang kuliah di FKIP Unila. Namun sampai saat ini, Tribun Lampung belum bisa mendapatkan informasi dari yang bersangkutan. Belasan hektar kebun karet di Tulang Bawang Lampung terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran lahan kembali terjadi di Tulang Bawang Lampung. Kali ini api menghanguskan belasan hektar perkebunan karet milik warga di Desa Penawarrejo, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang Lampung pada Kamis 28 September 2023 sore. Hal tersebut dibenarkan oleh Ruspan Rianto, pemilik lahan milik warga yang terbakar.
Kondisi itu diperparah karena angin yang bertiup begitu kencang di area tersebut. Api dengan begitu cepat meluas dan membakar lahan milik warga lainnya. Ditambah lagi sebanyak semak belukar kering di lokasi tersebut. Dijelaskan oleh Ruspan, kebakaran ini baru diketahui warga ketika api sudah mulai membesar. Pemadam api dilakukan oleh sejumlah warga dengan menggunakan alat seadanya. Proses dari pemadaman api juga mengalami kendala lantaran jauhnya sumber air di lokasi kebakaran. Yang menduga kebakaran terjadi akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Dari pengakuan Ruspan, akibat peristiwa tersebut kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kosen dua ladang ya, yo. Luar biasa. Kirsi iya di sana sebentar nggak anu. Titik keruk di pinggirnya. Iya keruk sekitar 2 meteran lah paling enggak. Tuh yang punya ladang di kawasan timur. Andoknya lo, gue. Memang ini loh. Kayak kayu garing loh sama kayak kan bakar toh batangnya kan. Berikut ini masih datang dari mahasiswa yang menjadi korban begal di kebun karet Sebah Balau, Lampung. Pembegalan kembali terjadi di desa Sebah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kali ini menimpa seorang mahasiswi bernama Ratih Dwi Marianti, 19 tahun. Ia menjadi korban begal di kawasan perkebunan karet Dusun 2, Sebah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Rabu 27 September 2023 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya, Verlina Rizky Natasha, 16 tahun, siswi SMA Negeri 12 pada Lampung juga menjadi korban begal di lokasi yang sama, yakni pada Senin 28 Agustus 2023 sekira pukul 4 sore. Dalam pembegalan yang dialami oleh Ratih, korban yang merupakan warga Dusun 2 Sebah Balau itu mengendarai motor berplat nomor BE2116DF sepulang kuliah. Setiba di kawasan perkebunan karet, tiba-tiba ia dicegat 2 pelaku yang tidak dikenal. Korban ditendang dan ditodong dengan pistol. Saat kejadian itu, Ratih sempat melawan pelaku yang merebut paksa motornya. Aksi bersama dengan Rodi ini sempat berpapasan dengan pelaku yang kabur dengan mengendarai motor korban. Yang pakai klepo. Saat dulu aja. Bapak nggak apa-apa kok. Bisa apa-apa. Musibah, udah. Apa namanya ini tuh? Tugas-tugasnya. Berkas tugas. Jadi mahasiswa ini pulang ke rumah, jadi ketika dari Bandung Lampung mau nyampe ke rumah di kebun karet ini dilakukan pembegalan oleh orang yang belum kita ketahui dan sampai sekarang masih kita lakukan penyelidikan terkait dengan kejadian ini. Nah, ini kita masih di TKP untuk menyelidiki modus dan cara pelaku melaksanakan tindak pidananya, kemudian nanti akan kita lakukan lebih lanjut. Apa ada kemiripan dengan kejadian bulan lalu? Sementara masih kita dalami dulu, nanti kita akan cross-check kejadian yang lalu, kemudian dengan sekarang yang kita akan adakan cross-check, pengecekan atau ada kesamaan atau tidak dengan kejadian yang lalu. Kalau untuk pelaku sendiri dipikirkan berapa orang dia? Pelaku diperkirakan 2 orang. Bukan laki-laki. Berita selanjutnya, pemuda asal Pringseu mencuri ratusan voucher paket internet senilai 7,2 juta rupiah.
Aparat kepolisian menangkap pelaku pencurian ratusan voucher paket internet yang berada di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kapolsek Pringsewu Kota, Polres Pringsewu, Polda Lampung, AKP Rohmadi mengungkapkan pelaku yang berhasil diamankan adalah HA, 23 tahun, warga Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Penangkapan terjadi di rumahnya pada Rabu 27 September 2023 sekira pukul 1 siang. Rohmadi mengatakan pelaku ditangkap berselang 3 jam setelah korban melapor kejadian tersebut ke polisi. HA diduga terlibat dalam pencurian ratusan voucher paket data internet dari kantor Smartfren Pringsewu di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Pringsewu Barat pada Rabu 27 September 2023. Menurut Rohmadi, pelaku melakukan aksi ini sendirian dan masuk ke dalam kantor dengan cara memecahkan kaca ventilasi menggunakan batu. Yap. Tapi kayaknya kita pernah ketemu ya? Kayaknya pernah ketemu. Ya berapa? Pernah. Supaya bisa bibinya sama kami. Beli tas di Les Femmes Mall Bumi Kedaton bisa mendapatkan diskon 60%. Les Femmes Mall Bumi Kedaton menghadirkan promo payday dari tanggal 28 sampai dengan 30 September 2023. Promonya adalah diskon hingga 60% untuk produk tas tertentu. Promo berikutnya, yakni belanja apa saja minimal 500.000 dalam satu struk bisa tebus murah jam tangan seharga 80.000. Jika berbelanja apa saja minimal 600.000 dalam satu struk, bisa tebus murah tote bag cantik seharga 60.000. Tapi tote bag cantik ini bisa didapatkan gratis jika berbelanja apa saja dalam satu struk minimal 700.000. Selain itu, promo di Les Femmes Mall Bumi Kedaton juga menghadirkan banyak tas, sepatu, dan dompet model terbaru. Di Les Femmes MBK ada tas, sepatu, dompet untuk usia remaja sampai dengan dewasa. Model dan warnanya juga menarik. Untuk tahu lebih lanjut mengenai tas, sepatu, dan dompet di Les Femmes Mall Bumi Kedaton ini, Tribuners bisa langsung saja lihat Instagram mereka di @les_famous_mbk_Lampung. Atau bisa juga datang langsung ke Les Femmes di lantai 3 Mall Bumi Kedaton. Mereka buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Le Femmes Mall Bumi Kedaton lagi ada promo payday yang berlangsung dari tanggal 28 September sampai dengan tanggal 30 September 2023. Promonya adalah diskon hingga 60% untuk tas tertentu. Nah, jadi kalau tidak ingin ketinggalan promonya, langsung saja datang ke Le Femmes Mall Bumi Kedaton yang ada di lantai 3 Mall Bumi Kedaton. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.